Shalom, selamat siang. Bertemu lagi dalam ibadah streaming dimanapun saudara berada. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berikan tema menghakimi atau dihakimi. Itulah yang sering terjadi di hadapan kita, ada sekitar kita, mungkin di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang itu akan mengalami seperti itu. Kadang-kadang kita menghakimi tidak sadar, ataupun kadang kita dihakimi. Sebagai manusia, kalau nggak sadar, hati-hati sudah, kadang-kadang kita cenderung menghakimi atau bahkan kita dihakimi. Misalnya lagi bila kita melihat mungkin ada keluarga kita yaitu mungkin jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, istri atau suami pergi, anak-anak nakal, bahkan anak-anak terlibat narkoba, terbentuk utang piutang, ya. Nah, kalau kita tidak peka, kita tidak dewasa rohani, kita cenderung menghakimi. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita pun mungkin akan dihakimi dengan orang-orang sekitar kita, ya. Kenapa? Mengatakan mungkin istilah tabur tuai, ya. Pasti dia sudah berbuat dosa atau kesalahan, sehingga ya akibatnya seperti itu. Namun bagi orang percaya, sudah mari kita punya pandangan yang berbeda, ya. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke 6-7, saudara, bagaimana dengan cerita dalam Alkitab yang tertulis dalam Alkitab ini yang bernama Elisabet dan Zakaria, ya. Ayat yang ke 1 6-7 berkata begini. Saya ulang lagi ayat yang kelima mungkin. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet, ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudaraku, keduanya hidup benar, ya. Tidak bercacat. Artinya dia benar-benar orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Satu, ya, kedua, saudara. Yang pertama, keduanya hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang benar bukan berarti tidak punya masalah. Ini yang perlu kita saudara catat kalau kita melihat sekitar kita atau mungkin di kita saat ini. Orang benar itu justru sedang berjalan yang penuh dengan masalah. Cuma bedanya ini berarti baik. Orang yang hidup benar tetap bisa keluar dari masalah. Ini yang perlu saudara saya catat, ya. Jadi orang benar itu justru sering menghadapi jalan yang penuh permasalahan. Namun bedanya orang yang hidup benar pasti bisa keluar dari masalah. Contohnya Nuh waktu disuruh Tuhan membuat kapal, itu semua meledek, mentertawakan, bertanya-tanya karena hal yang aneh yang tidak masuk akal waktu itu. Namun jalannya aja bagiannya, iya. Atau mungkin Abel itu berhasil waktu ada di Ur-Kasdim karena dia dari sana. Namun Tuhan katakan pergi dari Ur-Kasdim menuju tanah perjanjian, saudaraku, dan gak masuk akal, diketawakan orang. Dan akhirnya banyak masalah dalam perjalanannya. Atau mungkin juga Musa. Waktu Musa justru Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa justru bukan dalam keadaan enak-enak, justru permasalahan demi permasalahan dihadapi bangsanya yang diutus Tuhan sebagai pemimpin, dia bawa keluar. Yang kedua, orang hidup benar itu kadang-kadang hidup menurut ketetapan atau taat. Orang taat itu penuh resiko. Kalau saudara saya taat itu perlu resiko. Kenapa? Waktu kita taat saudara tidak berjalan dengan logika kita, ya. Namun kita berjalan dengan atau tidak berjalan dengan perasaan, tapi berjalan dengan roh. Ini perhatian lebih. Jadi orang yang hidup menurut ketetapan atau taat, orangnya taat itu perlu dengan resiko, tidak berjalan dengan logikanya, dan tidak berjalan dengan perasaannya, namun berjalan dalam roh yang kadang-kadang nggak masuk akal, yang sudah diterima. Contohnya Yohanes, saudaraku, dia itu benar, takut Tuhan, melayani Tuhan. Nah, waktu ditangkap oleh orang Yahudi dan orang Romawi, dia dibakar, bukan dibakar, dia dikodok dalam tempat yang besar, namun tidak mati karena itu benar. Dan akhirnya saudaraku ditangkap lagi dan dibuang di Pulau Patmos. Jadi seakan-akan hidupnya nggak ada yang enak si Yohanes ini. Dibuang di Pulau Patmos, dan Pulau Patmos
terkenal kalau pembuangan orang jahat yang dibuang di sana pasti mati. Namun justru Yohanes itu waktu dia dibuang di Pulau Patmos dapat penglihatan yang luar biasa, malah dia bisa menulis kitab Wahyu. Ya, ini yang perlu saudara ketahui, bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan atau dalam ketetapan Tuhan. Yang ketiga, tidak bercacat. Jadi si Sakaria dan Elisabet tidak bercacat di hadapan Tuhan, atau orang itu indah di pandangan Tuhan. Saudaraku, orang yang indah di pandangan Tuhan, orang yang tidak bercacat di mata Tuhan belum tentu indah di pemandangan manusia. Ya, karena belum tentu enak dirasakan daging ini. Karena rupanya Sakaria dan Elisabet punya masalah besar. Ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Perhatikan, keduanya adalah yang benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudaraku, ini yang perlu saudara renungkan. Ya. Mereka ini orang yang benar, tidak bercacat. Ya. Rasanya nggak enak. Kenapa? Dia tidak memiliki anak. Apa yang mereka alami, orang yang hidup benar tidak mempunyai anak, saudara. Kalau kita tahu hanya sepintas, hal biasa enggak. Tapi zaman itu dia seorang imam, ya, tidak punya anak, itu dihubungkan berkaitan dengan dosa. Yang kedua, dia itu lanjut umur, ya, jadi tidak ada kesempatan lagi. Ya. Seakan-akan tidak ada kesempatan lagi. Nah, bagaimana sikap Tuhan melihat keadaan Elisabet dan Sakaria? Tidak umur, tidak punya anak, ya, dan mungkin dihakimi oleh tangga kanan kirinya. Ya. Namun rupanya Elisabet dan Sakaria itu orang spesialis, spesial di mata Tuhan. Orang yang khusus di mata Tuhan, orang yang diperhatikan Tuhan secara khusus waktu itu. Ayat yang ke-18 sampai 17. Tetap begini. Ayat yang ke-8 menurut saya. Pada suatu kali waktu giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan, saya stop dulu ayat 8. Jadi waktu zaman dulu, saudaraku, imam itu digilir, ya, di lotre, kan? Siapa yang dapat tugas itu setahun sekali dia masuk di tempat yang Maha Kudus. Ya. Maha Kudus mau menerapkan tugas imamnya. Dan ingat, kalau imam itu berbuat dosa, waktu dia masuk pada Kudus pasti akan meninggal atau mati. Ya. Makanya seorang imam yang masuk pada Kudus dirantai kakinya. Jadi nanti waktu dia mati akan ditarik oleh imam yang lainnya. Ya, ini yang perlu saudara ketahui tentang hal ini. Nah, rupanya Imam Sakaria melakukan tugas, ya. Dan orang kan berpikir, kenapa Sakaria tidak memiliki anak? Padahal waktu itu orang yang tidak punya anak berhubungan dengan dosa. Ini yang membuat kita perlu renungkan pada waktu itu, ya. Elisabet itu banyak orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang khusus di mata Tuhan. Ayat yang 8 sampai 7 bagian 2. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagai melajimnya untuk menemukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah pada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di kanan mezbah pembakaran. Malaikat melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat berkata padanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Harap kau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di depan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ya, sampai ayat yang ke 13, saudaraku. Rupanya Elisabet dan Sakaria orang yang spesialis di mata Tuhan, orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang luar biasa. Ayat yang ke 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik pada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat
hati bapak-bapak berbalik pada anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikirannya. Orang benar dengan demikian menyiapkan begituan suatu umat layak bagi Tuhan. Rupanya Elisabet dan Zakaria ini orang yang benar-benar orang yang luar biasa di mata Tuhan. Memang secara logika waktu itu mereka nggak memiliki anak, namun Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dari lahir Elisabet akan lahir orang yang besar yang bernama Yohanes Pembaptis, dan orang ini yang memberitakan berita pertobatan. Kadang-kadang saudara kita nggak ngerti jalan Tuhan. Pekerjaan Tuhan memakai seseorang kadang-kadang nggak masuk akal. Ya. Orang ini orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, namun dia tidak memiliki anak secara manusia. Namun pada waktunya malaikat Tuhan berkata dia akan memiliki anak yang bernama Yohanes. Dan kita tahu bahwa Yohanes adalah orang yang luar biasa, nabi yang begitu luar biasanya. Rupanya saudaraku, ya, setiap manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Saudara punya kelemahan seperti Quran. Namun saudaraku, mari kita belajar. Kita belajar bagaimana kelemahan daripada Zakaria, ayat yang ke-18. Ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurku. Ini pada dia seorang imam. Saya kira pada dasarnya dalam hati yang paling dalam membuat anak. Namun waktu Tuhan melalui malaikat berkata, dia masih nggak percaya kalau dia bakal memiliki anak. Itulah kelemahan daripada Zakaria. Ya. Ada batas untuk meraih keberhasilannya. Karena apa? Umurnya sudah selesai, sudah tua. Dan Zakaria membatasi, menyadari bahwa saya sudah tua, nggak mungkin punya anak. Namun saudara, jangan batasi Tuhan dengan kondisi kita saat ini. Ya. Zakaria punya kelemahan. Karena mungkin saya sudah usia tua, istri saya pun sudah tua. Namun apakah Tuhan seperti itu? Selanjutnya ayat yang ke-19. Jawab malaikat kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ya, baik padamu. Ayat sampai yang ke-23, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena kau tidak percaya akan perkataanku yang akan dinyatakan kebenaran pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata pada mereka, dan mengertilah bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat pada mereka, sebab ia tetap bisu. Saudaraku, inilah yang terjadi daripada Zakaria. Orang berikut nggak keluar dari tempat bisu. Orang berikut pasti mati. Namun enggak. Begitu keluar Zakaria dalam keadaan bisu. Kenapa? Dia nggak percaya bahwa dia memiliki anak. Saudaraku, balik lagi, jangan batasi Tuhan bekerja untuk saudara sama. Ya, karena waktu itu milik Tuhan. Waktu itu milik Tuhan. Tuhan gak peduli dengan umurnya. Rencana Tuhan dibatasi oleh waktu dan umur. Karena rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Ya, walaupun punya kelemahan. Ya, namun Tuhan tidak melihat kelemahan daripada Zakaria dan Elisabet. Ayat 24, ya, berkata begini. Beberapa lama kemudian Elisabet itu yang mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagi kita. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Luar biasa. Tuhan tidak melihat kelemahan Zakaria. Rencana Tuhan tetap terjadi, dan akhirnya Elisabet yang sudah tua, bahkan Imam Zakaria sudah nggak percaya lagi bahwa dia memiliki anak. Tupanya Tuhan menyatakan rencana yang dasar. Elisabet mengandung dan melahirkan orang yang luar biasa. Saudaraku, iya, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Namun kalau kita taat, kita setia, sudah jangan batasi Tuhan bekerja, karena Tuhan tidak pernah melihat kelemahan kita. Kita kan bukan dalam Yesaya 22, ya. Yesaya 22, saudaraku. Yesaya 22 ayat 22, ya. Yesaya 22 ayat 22, saudaraku, berkata begini, ya. Aku menaruh kunci rumah Daud atas bahunya.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Oh, rupanya saudara, kalau Tuhan membuka, siapa yang sanggup menutup? Kalau Tuhan mengangkat, siapa yang sanggup menurunkannya? Demikian saudara dan saya, ya. Mungkin kita banyak masalah, seakan-akan itu benar, justru banyak masalah, namun kita percaya kalau Tuhan tolong Elisabet dan Zakaria, Tuhan juga bukakan pintu bagi Elisabet dan Zakaria, Tuhan pun akan bukakan pintu bagi saudara saya untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saat ini. Maju terus, pantang mundur. Mungkin saat ini saudara sedang dihakimi, saudara sudah benar-benar dihakimi oleh siapapun karena keadaan ekonomi saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, posisi saudara. Jangan takut, ya, jangan gentar. Zakaria dan Elisabet pun mengalaminya. Mungkin saat ini sudah merindukan sesuatu yang seakan tidak mungkin. Jangan batasi Tuhan, biar Tuhan bekerja luar biasa untuk saudara dan saya, karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menyatakan rencananya bagi saudara dan saya. Maju terus, Tuhan berkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, selesai sudah mau berbicara. Kami tak percaya Tuhan, Engkau akan berkarya dengan cara-Mu. Engkau tidak pernah dibatasi dengan keadaan kami. Tidak ada batas waktu untuk menyatakan mujizat-Mu kami. Karena rencana-Mu harus terjadi di depan kami. Kalau kami tak dan setia menanti waktu yang tepat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maju terus, Tuhan berkati.